Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 43. 2 Raja-Raja 4 ayat 43 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Tapi di dokna posonaima, dia matukon panganon ni 100 halak. Jadi dialusi si Elisa lehen matuhalahi atsu dipangan. Harana songonondo di dok Tuhan, akon mangan dohalahi jana marlubian. Dalam bahasa Indonesia, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini merupakan ketika orang Israel membawa makanan yang dibawa dari Balasalisa, yaitu dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. 20 roti dan 1 kantong gandum. Namun pada saat itu banyak orang berkumpul, ada sekitar 100 orang. Dan Elisa mengatakan, berilah mereka makan. Ketika dikatakan demikian, dengan 20 roti dan 1 kantong gandum, bagi pikiran orang-orang yang mengikut dia, mana mungkin bisa terjadi? Bagaimanakah 20 roti dengan sekantong gandum bisa memberikan makan 100 orang? Namun Elisa mengatakan, berikanlah, karena Allah mengatakan akan ada sisanya. Sesuatu yang sebuah kemustahilan dari keadaan yang sedikit untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Namun yang terjadi pada ayat selanjutnya, ketika pengikutnya membagi-bagikan apa yang menjadi roti 20 itu dan 1 kantong gandum, maka sisalah. Tidak dihitung berapa sisanya, namun sisa. Dalam firman ini banyak hal yang terjadi bagi kehidupan kita. Banyak orang menghitung ekonominya dengan pola pikir sendiri. Bagaimana mungkin dengan uang yang didapat dalam bulanan atau mingguan atau harian ini bisa mencukupkan kehidupan kami dalam satu rumah tangga. Bahkan pada musim-musim untuk menguliahkan pada saat ini, ada orang yang meminta untuk menjadi anaknya dimintanya sekolah untuk jauh, yang membutuhkan dana banyak, namun pendapatan sudah bisa dihitung, sedangkan bersama saja itu tidak bisa untuk mencukupi, hanya pas-pasan saja. Bagaimana nanti dengan kebutuhan banyak, dengan perkuliahan yang tinggi? Itu bisa terjadi dalam pikiran kemanusiaan kita. Namun sebagaimana Elisa yang mengatakan, berikanlah 20 roti itu dan 1 kantong gandum itu untuk 100 orang, maka akan berlebih. Dari mana Elisa mengatakan ini? Karena demikianlah Tuhan berfirman. Itu yang dikatakan oleh Elisa. Ternyata dibalik daripada roti yang terbatas dan gandum yang sedikit itu, Elisa terlebih dahulu menyerahkan kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan agar mencukupkan segala kebutuhan yang ada dengan keadaan yang sedikit.
Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila ekonomi terbatas, mari terlebih dahulu berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai hal kecil dalam praktek kehidupan sehari-hari, apakah kita ketika kita menerima gaji kita, menerima uang, menerima dari hasil daripada usaha kita, apa yang pertama kita lakukan? Mari, sebagaimana Elisa ini berkomunikasi dengan Tuhan. Ambil uang yang diterima, berdoa duluan, menyerahkan uang itu kepada Tuhan, agar Tuhan mencukupkan kepada hal-hal yang penting yang akan dibagi. Karena kita tahu, bisa saja uang yang kita terima itu tidak cukup. Namun, ketika itu kita lakukan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk mencukupkan bagi orang yang berserah kepadanya. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan untuk mencukupkan bahkan lebih daripada apa yang ada yang kita miliki. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak demikian, di mana setiap orang keluarga Kristen itu adalah mencukupkan dari yang sedikit itu dengan menyerahkan dulu terlebih kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati dan mencukupkan yang sedikit untuk kebutuhan yang banyak. Karena memang ketika kita lakukan demikian, maka Tuhan akan berkarya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kesulitan ekonomi yang kita miliki, mari serahkan terlebih dahulu apa yang kita miliki kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati dan bahkan bisa menjadi cukup dan berlebih atas apa yang kita butuhkan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui firman ini, mari kita mulai di dalam kehidupan kita menyerahkan apa yang kita miliki hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Firman ini sangat mengingatkan kami. Ketika Elisa melihat ada 100 orang yang berkumpul dengan keterbatasan roti dan gandum yang ada, namun dia berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan akan dibagi dan akan berlebih. Dan melalui ini kami diingatkan juga, di dalam kekurangan kami, di dalam keterbatasan kami, dan banyaknya kebutuhan kehidupan, Tuhan mengajari kami agar kami menyerahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan umat-Mu. Terima kasih Bapa, ajarlah setiap umat-Mu pada saat ini, agar mereka memberikan dan mendoakan apa yang mereka terima kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, berkati mereka dalam kehidupan mereka, cukupkan segala kebutuhannya, dan apa yang mereka terima, hamba berdoa, berkatilah agar menjadi berkecukupan dalam keseharian. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau memberikan berkat kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus